Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friji Faizan. Di sini sebagai perwakilan dari kelompok Majapahit akan menjelaskan mengenai kasus manifestasi dalam pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok Majapahit. Yang pertama ada Taskia Salsabila Rahma, kemudian ada Friji Faizan, saya sendiri. Yang ketiga ada Fata Nurjati Aulia, dan yang terakhir ada Alvin Galus Ihsan Saputro. Pendahuluan. Latar belakang. Sengketa kontrak akibat manifestasi tidak terbatas pada perbuatan melawan hukum, sekalipun ada kesepakatan yang dibuat dan diatur dengan undang-undang. Hal ini karena KUH Perdata sebagai hukum perdata secara khusus membahas perjanjian umum dalam buku-buku ketiga. Oleh karena itu, bila berbicara tentang perjanjian atau pembicaraan dalam membuat suatu perjanjian tidak terbatas pada perjanjian yang timbul dari adanya undang-undang. Untuk perjanjian yang timbul dari kontrak atau perjanjian itu, sekalipun tetap memperhatikan keadilan, adat istiadat atau hukum, sehingga manifestasi dapat digugat sepanjang ada kesepakatan atau perjanjian sebagai bentuk partisipasi tertentu memang diatur atau diterima oleh hukum perdata. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apa prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, apa akibat hukum bagi para pihak yang manifestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah. Tujuan makalah untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah. Yang kedua, secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu akibat hukum bagi para pihak yang manifestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah. Manfaat makalah ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian ada tinjauan pustaka, yaitu manifestasi yang pertama merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan sang debitur baik lantaran tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, malah melakukan sesuatu yang berdasarkan perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah manifestasi menurut bahasa Belanda yaitu wanprestatie, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang sudah ditetapkan terhadap pihak-pihak eksekutif di dalam suatu perikatan. Berikut adalah bentuk dari manifestasi. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dan yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Penyebab terjadinya manifestasi yang pertama adanya kelalaian debitur atau nasabah, dan yang kedua adanya keadaan memaksa atau force majeure. Akibat hukum manifestasi yang pertama membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi, kemudian pembatalan perjanjian peralihan resiko. Yang ketiga, benda yang dijanjikan objek perjanjian semenjak waktu tidak dipenuhinya kewajiban sebagai tanggung jawab menurut debitur. Yang keempat, membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Pengadaan barang dan jasa perlu diprogramkan oleh pemerintah atau institusi swasta dikarenakan adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari alat tulis kantor, obat untuk kebutuhan puskesmas dan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peralatan sekolah, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan untuk jasa konsultasi, serta kebutuhan jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa tersebut diikat dengan sebuah kontrak antara pemerintah sebagai pihak pengguna dan perusahaan baik milik negara atau swasta. Bahkan, perorangan sebagai penyedia pengadaan barang atau jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar tujuan dari pengadaan barang atau jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang atau jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang atau jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Pembahasan. Pengadaan barang atau jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan.
pedoman dan harus dijalankan dalam pengadaan barang dan jasa. Di samping itu, terkandung filosofi bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku pada metode dan proses pengadaan yang baku. Adapun manfaat memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa adalah mendorong praktek pengadaan barang dan jasa dengan baik, menekan kebocoran anggaran atau clean governance. Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang pertama efisien. Efisien maksudnya adalah pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang atau jasa supaya efisien adalah penilaian kebutuhan, penilaian metode, survei harga pasar, evaluasi dan penilaian, dan prinsip-prinsip dasar lainnya. Kemudian ada efektif. Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan barang atau jasa lainnya. Kemudian terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program. Dan yang ketiga ada terbuka dan bersaing, yang artinya pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Kemudian ada transparan, adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya. Dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan, yaitu pengumuman yang luas dan terbuka, memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal atau penawaran, kemudian menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian memberikan informasi yang lengkap terhadap tata cara penilaian penawaran. Kemudian ada adil dan tidak diskriminatif. Maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujudnya adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan atau alasan apapun. Dan yang keenam ada akuntabel, yang berarti harus mencapai sasaran yang baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Lalu, apa akibat hukum bagi para pihak yang memuat prestasi dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah? Kontrak pengadaan barang atau jasa instansi pemerintah merupakan perikatan dalam ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, menyatakan tiap-tiap perilaku perikatan adalah untuk memberikan suatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perikatan merupakan hubungan hukum dalam hal lapangan hukum kekayaan, di mana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Perikatan tersebut dalam pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Jadi dalam hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban. Satu pihak memperoleh hak dan pihak lain memikul kewajiban menyerahkan atau menunaikan prestasi. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah setelah penandatanganan kontrak, para pihak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai yang diatur dalam kontrak pengadaan barang. Kemudian ada etika pengadaan barang dan jasa menurut Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian atas ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan sengketa dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan barang atau jasa pemerintah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa, maka penyelesaiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 94 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian ada peradilan, merupakan jalur penyelesaian konvensional untuk menyelesaikan masalah sengketa yang timbul.
Apabila sengketa timbul, maka salah satu pihak dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan negeri. Di lingkungan peradilan umum terdapat 3 tingkatan lembaga peradilan, yaitu tingkat pertama peradilan negara, kemudian tingkat 2 atau banding pengadilan tinggi, dan yang tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung atau MA. Contoh kasus dalam manifestasi pengadaan barang dan jasa yang akan saya paparkan yaitu korupsi yang terjadi secara masif di Indonesia disikapi dengan pendekatan hukum pidana atau pidana yang bersifat represif dan berorientasi pada peningkatan. Di satu sisi, hal ini baik karena memberikan terapi kejut sehingga membuat orang takut untuk melakukan korupsi. Buktinya adalah perencanaan untuk melakukan korupsi tidak lagi melakukan secara mental atau terang-terangan, namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan menggunakan aneka sandi atau menggunakan bahasa lain. Namun di sisi lain, hal ini justru membuat penegakan hukum menjadi kontraproduktif karena energi difokuskan lebih kepada penindakan dan bukan pencegahan yang terdapat di dalam sistem. Pendekatan represif yang overus menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi aparatur negara untuk melakukan tindak dan atau inovasi. Dalam konteks PBJ, pendekatan yang represif ini justru membuat aparatur negara takut untuk terlibat di dalam kegiatan pengadaan, sehingga mereka berupaya untuk membuat diri mereka tidak eligible atau untuk dipilih sebagai pihak yang terlibat di pengadaan dengan cara menggagalkan diri mereka dalam tes nasional. Keadaan semakin runyam karena keberhasilan pemberantasan korupsi kerap dilihat dengan tolak ukur yang matematis. Berapa jumlah kasus korupsi yang berhasil disusut oleh lembaga penegak hukum. Dari kasus di atas, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa upaya. Yang pertama, mengubah struktur organisasi pengadaan yang awalnya berdasarkan Kepres nomor 80 tahun 2003 menjadi struktur yang lebih horizontal dibentuk oleh Perpres nomor 54 tahun 2010. Struktur yang horizontal lebih memungkinkan terciptanya saling kontrol pada proses pengadaan. Dalam kasus korupsi di atas, dalam perspektif hukum perdata sudah disebutkan dalam pasal 1365 hukum perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti rugi. Nah, sudah jelas bahwa dari sini kita melihat dari perspektif hukum perdata, bukan pidana. Jika pidana banyak juga, tetapi kali ini kita melihat dari perspektif hukum perdata. Kemudian langsung saja pada penutup atau kesimpulan, dengan memahami praktik-praktik yang memicu tindakan pidana atau perdata dalam pengadaan barang dan jasa di atas, diharapkan para pengelola pengadaan barang dan jasa dapat mengantisipasi resiko tindakan tersebut. Resiko tindakan tersebut dapat diantisipasi dengan beberapa jalan. Yang pertama, menghindari resiko dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa yang tepat sesuai Perpres 54 tahun 2010, JO Perpres 35 tahun 2019, JO Perpres 70 tahun 2012 serta aturan-aturan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, memindahkan resiko kepada pihak lain dapat dilakukan dengan meminta penjelasan tertulis atau fatwa untuk permasalahan-permasalahan yang tidak jelas kepada lembaga yang berkompeten seperti BPK, BPKP, LKPP, KPK, dan pihak lain yang berkompeten. Yang kemudian yang terakhir, mengurangi resiko dapat dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli sebagai penerima barang, melibatkan konsultan hukum dalam perancangan kontrak, memperkuat sistem pengawasan internal dari KPA atau PPK. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.